Oh, ambisinya kata Ani, Mesti, duh nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba nama Lesti Kejora kembali menghiasi pemberitaan nih Besti. Tapi kali ini bukan soal kehidupan rumah tangganya dengan Rizky Bilar. Yaps, Lesti menyambangi Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran hak cipta pada Rabu 8 Oktober 2025 kemarin. Didampingi suami dan kuasa hukumnya, dia menjalani klarifikasi terkait laporan Yoni Dores tentang dugaan pelanggaran hak cipta. Kehadiran Lesti ke Polda ini tentu saja diduga sebagai bentuk ketaatan hukum alias memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan. Duh, coba bayangin deh. Dia harus menjalani pemeriksaan yang panjang banget totalnya. Lesti harus duduk di ruang BAP selama kurang lebih 4 jam. Katanya sih, total pertanyaan yang harus dijawab mencapai sebanyak 27 loh Besti. Setelah keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah yang diduga kelelahan, dengan tetap tersenyum, Lesti mengaku bersyukur prosesnya berjalan lancar. Alhamdulillah, tadi ya berjalan dengan lancar. Pertanyaannya banyak sekali dan bukan cukup ya, lama lumayan gitu, dan doain aja lah mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, kedepannya juga selesai ya. Tapi seluruh pertanyaan totalnya ada 27 dengan waktu sekitar tadi 4 jam ya kurang lebih. Yang digali apa aja? ya seputar aja lah yang di Putaran terkait ya. yang ya Jadi memang hari ini kehadiran Mbak Lesti itu hanya untuk memenuhi panggilan, karena kan bagaimanapun juga prosedural itu harus tetap dijalankan begitu. Dan istri sudah kooperatif, sudah menjalankan sebagai semestinya aturan yang berlaku. Tinggal nanti bagaimana kedepannya, mohon doakan saja agar semuanya berjalan baik dan semua selesai urusannya semuanya. Amin. Kalau soal BAP itu mungkin udah harus ya, karena sesuatu yang udah masuk ranah hukum pasti akan tuntas sampai mendapatkan kepastian hukum ya. Jadi untuk mendapatkan kepastian hukum perlu dimintai keterangan dari masing-masing pihak. Apakah itu nanti berlanjut ke tahap selanjutnya atau nanti akan menjadi mungkin dihentikan gitu kan. Itu kembali lagi kepada pihak kepolisian. Gak dipungkiri polemik dengan Yoni Dores yang udah bergulir cukup panjang menyita waktu pasangan yang super sibuk tersebut. Meskipun ada pekerjaan, tapi Lesti dan Bilar mengaku tetap datang untuk menjalani kewajiban sebagai warga negara yang taat hukum. Dari kubu Lesti, kuasa hukumnya bilang kalau mereka sudah sering melakukan komunikasi dengan pihak pelapor. Tapi ada beberapa hal yang diduga membuat kata mufakat belum kunjung bertemu. Tapi jawaban kontras justru hadir dari kuasa hukum Yoni Dores. Dia membantah keras dan menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada komunikasi dari pihak Lesti terhadapnya. Ini saya mau on air nih. Termasuk mengganggu dia. pasti, tapi ya Tapi kita tetap ya udah tetap di Sebenarnya kalau kita sampaikan ini ya singkat aja ya, bahwa kita sudah lumayan sering melakukan komunikasi, tapi ya memang ada beberapa hal yang mungkin belum bisa kita setujui kali ya. Untuk hal-hal tersebut mungkin kita nggak bisa jelaskan karena itu kan panjang gitu. Jadi sebenarnya secara komunikasi sudah terjalin dengan baik gitu. Mas, sekarang udah ada komunikasi antara lawyer ke lawyer Bang, apakah benar Bang? Belum ada. Sekarang ini saya yang lawyernya, saya yang pelapornya kok, saya yang mensomasinya kok. Belum ada. Sebelum nggak ada komunikasi sama saya berarti belum ada. Itu aja. Besti, pastinya udah pada tahu dong kalau polemik hak cipta hingga royalti lagi panas-panasnya dibahas di kalangan pelaku industri musik Indonesia. Jadi bukan cuma Lesti, tapi ada banyak musisi dan pencipta lagu yang bisa dibilang lagi bersih tegang. Nah, saat ditanya terkait hal itu, Lesti dengan bijak bilang kalau bukan kapabilitasnya untuk ngejelasin. Begitu juga Bilar yang bilang kalau mereka menyerahkan soal polemik royalti
royalti pada ahlinya. Tentu aja dengan harapan semua pihak nantinya akan mendapat hasil akhir yang baik. Kalau saya kan ini bukan kapabilitas saya untuk bisa menjawab, tapi untuk case ini ya saya kan ini diduga ya, dan hari ini alhamdulillah dipanggil ke sini dan saya memenuhi panggilannya. Pertanyaan-pertanyaan juga udah saya jawab, mudah-mudahan ya pokoknya intinya doain aja. Ingin damai Lebih ke kan semuanya juga udah ada aturannya ya gitu, dan udah ada lembaga yang ngurusin, jadi ya sekarang mungkin motivasinya lebih ke ya belajar untuk bikin lagu sendiri. Terkait polemik royalti, kita menyerahkan pada ahlinya yang mengerti, dan mudah-mudahan rumusan-rumusan yang terjadi bisa membuat semua pihak nantinya merasa aman dan nyaman. Sekarang gini ya, kalau sebenarnya baik dari pihak Lesti itu sendiri, dari kuasa hukumnya, kalau dia mengerti di dalam undang-undang hak cipta itu, seandainya ada orang lain yang memakai hak cipta seseorang, itu sebenarnya harus meminta izin, harus ada lisensi gitu loh. Itu salah satu sebenarnya itu. Tapi mereka, teman-teman semuanya yang penyanyi itu tidak menyadari itu, karena memang selama ini tidak dipermasalahkan karena undang-undang itu nggak pernah disosialisasikan gitu. Itu aja masalahnya. Terkait potensi penyelesaian kasus secara damai, pihak Lesti Kejora menyatakan bahwa secara pribadi mereka nggak merasa ada perseteruan, sehingga perdamaian seharusnya dapat ditempuh. Kuasa hukum Lesti menyampaikan pihaknya juga menegaskan bahwa mereka belum sampai pada tahap resmi restoratif justice, namun keinginan untuk menyelesaikan secara damai udah disampaikan. Namun pernyataan ini ditanggapi berbeda oleh pihak pelapor. Kuasa hukum Yoni Dores menegaskan bahwa keinginan kliennya sejak awal gak pernah berubah. Dia juga menyayangkan bahwa proses yang ada menjadi berlarut-larut, dan hal ini diduga disebabkan oleh ego dari pihak terlapor yang membuat penyelesaian di luar jalur hukum menjadi terhambat. Emang kita nggak ada berantem loh, Dari awal sampai sekarang kan nggak berubah. Awalnya Yoni Dores kan niatnya mau ketemu gitu loh, kan toh lagu gua kan dipakai dari awal. Coba deh statement saya itu dari awal ada nggak yang berubah? Nggak ada yang berubah dari awal, mulai dari pelaporan di bulan Mei sampai sekarang tuh nggak ada yang berubah. Nggak ada niat apa-apa, cuman karena ego sektoral mereka ya akhirnya berlarut-larut. Selalu saya laporan kok setiap ada apapun perkembangannya ke klien tuh pasti. Itu tugas pengacara. Kita belum sampai ke tahap sana dulu begitu. Jadi restoratif justice, damai dan sebagainya tentu ini kan sudah kami sampaikan juga berulang kali. Kami sudah membuka komunikasi dengan pelapor. Tentunya harapannya ya bisa dilanjutkan komunikasi tersebut agar proses ini tidak berkelanjutan gitu. Di tengah keseriusan proses hukum yang dijalani, awak media turut menanyakan isu yang beredar mengenai kabar kehamilan ketiga Lesti Kejora. Menanggapi pertanyaan tersebut, Lesti memilih untuk nggak memberikan jawaban pasti, hanya membalasnya dengan senyuman. Sementara itu, Rizky Bilar merespons pertanyaan mengenai kabar kehamilan tersebut dengan candaan. Dia bahkan sempat bergurau dan memegang perutnya sendiri. Aduh, emang nih Bang Bilar suka ada-ada aja kelakuannya. Bilangnya katanya lagi Iya, awas. Ini dia mingkem nih Bang Jute. Salamu. Bener gak sih Bang Bi? Yuk. Lagi ngambil anak ketiga. Bener Bang Bi? Bener dong. 3 bulan nih. Dia lagi mau konsul nih. Awas. Bener gak nih Bang Bi? Bener gak? udah 5 bulan.
Gua 5 bulan, gua 4 bulan. Dengan 2 hari lewat 7 jam. Sama saya nih, kandungan saya nih. Di momen yang berbeda saat menerima penghargaan, Rizky Bilar juga sempat melontarkan candaan yang kembali mengaitkan kabar kehamilan Lesti. Dia menyebut ada mitos bahwa setiap kali ia menerima piala penghargaan, anaknya akan bertambah 1. Ia menyatakan bahwa memiliki anak adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan yang disambut dengan sukacita. Dia serta Lesti berkomitmen untuk mendidik anak-anak mereka agar memiliki akhlak dan perilaku yang baik serta bermanfaat bagi banyak orang. Waduh, makin bikin penasaran aja nih ya. Apapun itu, kita doakan yang terbaik buat Lesti dan Bilar ya Besti. Punya anak itu tidak ada duka ya. Justru kan itu kan tentu kita menyambutnya dengan sukacita. Anak itu adalah sebuah amanah ya. Sebuah kepercayaan dari Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kita mampu mengemban tanggung jawab tersebut agar anak-anak ini yang nanti akan kami didik dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik, dan bisa menjadi anak yang nantinya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Nambah Bi. Menambah anak. Ya kita lihat nanti lah ya. Karena mitosnya setiap saya menang ini anak saya nambah 1. Tapi nanti kalau kita ada stop punya anak, nanti saya serahin piala ke yang lain aja. Oke. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.